Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa YouTube, terutama channel saya Sarwanto Haswarso. Kali ini saya ingin sharing berkaitan dengan puasa ya. Selama Ramadan ini, teman-teman semuanya, hari ini kita masuk puasa yang ke hari keempat ya. Tentu saja proses adaptasi tubuh kita mulai terjadi. Jadi biasanya seperti yang saya rasakan juga, dan juga mungkin teman-teman semuanya, puasa pada 3 hari pertama itulah masa-masa yang berat, karena situ akan terjadi proses adaptasi tubuh kita, karena biasanya siang makan, minum, lalu kemudian kita hentikan aktivitas itu. Oke kawan-kawan, sekedar mengingatkan saja ya, mungkin kawan-kawan juga sudah membaca dari berbagai sumber mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi selama puasa. Jadi ini barangkali sekedar untuk memberikan informasi saja bagi teman-teman yang mungkin belum membaca atau mendengar informasi. Yang pertama, hal yang paling sulit, termasuk saya juga sulit menghindari, yaitu makan gorengan, teman. Jadi memakan gorengan itu memang sangat sulit dihindarkan. Karena apa? Efek yang sangat terasa saya alami sendiri dengan banyak konsumsi gorengan, biasanya rasa haus yang tinggi pada siang hari, terutama pada terik matahari ya. Sehingga sangat bagus kalau kita menghindari atau paling tidak meminimalisir, mengurangi makan gorengan kita. Dan tentu saja dari berbagai sumber yang saya baca, konsumsi gorengan itu memang tidak bagus baik saat puasa maupun tidak puasa, karena kecenderungan kita akan banyak mengkonsumsi kolesterol di situ. Belum lagi kalau gorengan itu kita beli ya, itu kan kita masak sendiri dengan kualitas minyak yang bagus, lalu kita hanya beli di pinggir jalan atau di mana yang tentu saja kualitas minyaknya mungkin menggunakan minyak curah atau minyak bekas dan sebagainya. Ini akan memperburuk kesehatan kita. Teman-teman semuanya, jadi 1 bulan berpuasa itu sebenarnya satu, kita akan dapat pahala ya, karena kita menjalankan kewajiban. Yang kedua, sesungguhnya juga bisa menjadi semacam treatment untuk kesehatan, untuk menyehatkan tubuh kita selama sebulan itu, asalkan kita selama sebulan itu pola konsumsi kita atur sedemikian rupa sebagus mungkin. Nah, konsumsi yang baik itu tentu saja kita perbanyak sayuran, kemudian buah-buahan ya, terutama buah pisang kawan-kawan. Jadi buah pisang dikenal sangat lengkap isinya. Nah, itu sangat bagus sekali Anda untuk menjaga kesehatan, konsumsi buah pisang. Dan juga konsumsi air putih harus cukup ya pada malam hari. Jangan sampai nanti kita pada siang harinya dehidrasi, terutama teman-teman yang aktif ya, yang bekerja. Dehidrasi itu kekurangan cairan, sehingga nanti bisa berakibat kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Maka pada malam hari kita upayakan kita minum air putih yang cukup. Dengan biasanya standar minum air putih itu kan kebutuhan tubuh kita rata-rata minimal 2 liter ya, 2 liter atau 8 gelas atau lebih juga lebih bagus, karena masing-masing tubuh kita itu berbeda-beda sesuai dengan berat badan tubuh kita berapa, itu nanti akan ketemu dihitung kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Maka minimal ya, kita ambil sebagai orang awam, ambil gampangnya aja, minimal 2 liter atau 8 gelas. Nah, manfaatkan pada malam hari itu kita minum air putih yang cukup. Kemudian kawan-kawan juga pada malam hari kurangi atau hindarkan untuk minum kopi ya, minum kopi yang berlebihan, terutama pada waktu sahur, karena minum kopi ini juga kurang bagus, nanti akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Selain itu kawan-kawan, hindarkan juga makanan yang bersantan atau kurangi makanan yang bersantan, karena itu juga lemak ya, lemak jenuh. Apalagi kawan-kawan setelah sahur biasanya kita itu setelah subuh kemudian tidur. Nah, kalau makan kita banyak lemak kemudian tidur, itu nanti kurang bagus. Nah, kebiasaan-kebiasaan lainnya teman-teman, saya ingin cerita pengalaman empiris saja dan juga sharing dengan teman-teman yang lain ya, di berbagai sumber, entah di sosmed, entah saya ketemu langsung dengan teman. Kawan-kawan juga perlu olahraga ya. Jadi meskipun puasa, sempatkan minimal 15 menit untuk menggerak-gerakkan
tubuh Anda. Nah, 15 menit itu bisa dilakukan untuk jalan sehat atau jalan-jalan, kemudian bisa juga dengan lari, atau bagi yang suka olahraga mungkin tenis meja, bulu tangkis, tapi yang ringan-ringan saja, jangan terforsir, minimal 15 menit. Nah, waktu yang tepat kawan-kawan biasanya kita lakukan pada sore hari menjelang buka puasa. Jadi nanti waktu mendekati buka puasa, rasa haus yang luar biasa nanti kita juga langsung dibatalkan dengan berbuka puasa. Nah, kalau saya sendiri selama puasa ini senang berolahraga dengan sepedaan ya, 15 menit kita entah dengan cari alasan apa ya, kita pokoknya bersepedaan, yang penting kita keringat sehingga proses peredaran darah kita juga akan lancar, sehingga tidak benar kalau orang berpuasa itu hanya tidur melulu. Di situ makanya sering terjadi selama puasa itu banyak tidurnya, kemudian 30 hari kemudian berat badan malah bertambah. Nah, ini tentu saja puasa yang dijalani dengan tidak bagus, baik konsumsinya, makanan minumannya yang kita konsumsi, maupun pola gerak kita yang tidak kita atur. Kebanyakan teman-teman orang berpuasa ini kan maunya tidur terus, yang ngantuk terus. Nah, itu kita memang perlu tidur istirahat, tapi juga tidak boleh berlebihan tidurnya. Misalkan dari pagi sampai sore tidur melulu itu juga nggak bagus untuk kesehatan jantung tubuh kita, dan juga tentu saja kegemukan akan mengancam kita. Selain gorengan teman-teman, kita juga hindarkan selama puasa itu makan makanan yang pedas. Bagi yang suka atau maniak sekali makanan pedas, itu lebih baik dikurangi ya, atau tidak sama sekali, karena nanti juga bisa berefek pada gangguan pencernaan. Biasanya pada awal-awal puasa kalau kita hantam dengan pedas di perut kita, biasanya terjadi diare. Nah, itu tentu saja akan mengganggu dan membuat kita menjadi kurang sehat. Kemudian kawan-kawan, kita juga dihindarkan untuk makan atau minuman yang terlalu manis. Makan coklat yang manis-manis, kemudian minum dengan gula ya yang manis berlebihan, itu juga kurang bagus. Memang kita butuh kalori, tapi kalori yang kita butuhkan juga nanti akan disuplai dari makan kita nasi. Karbohidrat itu sebagian juga nanti akan diproses menjadi kalori juga, sehingga kalau kita minum kita berlebihan, itu terutama yang manis-manis itu juga gampang. Kemudian hindarkan kawan-kawan selama puasa itu minum es. Nah, ini kebiasaan bagi kebanyakan orang. Pada waktu sore hari kan kita melihat para penjual es itu dengan sangat menarik sekali. Nah, ini apalagi di sekarang ini pada saat wabah coronavirus COVID-19, itu sebaiknya es itu kita hindarkan sajalah demi amannya, demi sehatnya tubuh kita. Biasanya kalau kita pada buka puasa nanti banyak minum es, biasanya reaksi yang terjadi pada tubuh kita akan lemes sekali. Kemudian selain itu, selain es, makanan-makanan berlemak, kemudian makanan mie instan ya. Jadi kalau tidak kepepet sekali, kawan-kawan jangan konsumsi mie instan lah. Mie instan, kemudian makan makanan kaleng, makanan sarden dan sebagainya, itu pada saat puasa sebaiknya dihindarkan. Lebih baik kita makan nasi dengan ceplok telur, itu saja sudah sehat daripada kita konsumsi mie ya, kemudian makanan-makanan kaleng yang menggunakan pengawet, itu kita hindarkan. Selain itu juga kawan-kawan, yang kita hindarkan yaitu kita mengkonsumsi makanan yang terlalu asin itu ya. Makanan yang terlalu asin itu tentu saja kurang bagus bagi kesehatan tubuh kita, karena garamnya kalau berlebihan itu juga akan mengganggu proses pencernaan di tubuh kita. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin punya gangguan darah tinggi ya, atau hipertensi, kurangi garam. Nah, puasa ini sangat tepat untuk diet garam ya, jadi sangat bagus. Dan berdasarkan pengalaman atau pengamatan yang saya lakukan, banyak kawan-kawan yang mungkin punya hipertensi, kemudian gula darahnya tinggi, kemudian punya sakit kolesterol, justru di saat bulan Ramadan itu mereka malah sehat itu loh. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, pada waktu di luar bulan Ramadan memang ada yang salah dalam pola hidup mereka. Selama puasa juga hindari makanan yang terlalu kecut ya, atau asam gitu ya, karena perut kita yang kosong itu akan kurang bagus
kalau kita mengonsumsi makanan yang terlalu asam. Nah, makanan atau buah yang terlalu asam itu misalkan jeruk nipis. Jeruk nipis itu jelas terlalu asam ya. Kemudian makanan buah yang terlalu keras itu ada nangka, kemudian ada durian, kemudian ada mangga muda. Mangga muda itu apalagi dalam keadaan perut yang seharian kosong, kemudian kita makan, kemudian dihantam dengan buah-buah yang terlalu asam, biasanya juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Termasuk juga buah kedondong ya. Buah kedondong itu terlalu kecut atau asam, itu juga kurang bagus. Saya kira itu teman-teman. Selain itu tentu saja masih ada beberapa hal, teman-teman bisa browsing atau searching di berbagai media ya, di internet terutama. Tentu saja alkohol, minuman-minuman yang mengandung soda dan alkohol dihilangkan ya. Meskipun ada minuman-minuman di supermarket itu yang kadar alkoholnya sedikit sekali, itu sebaik-baik dihindarkan, termasuk bersoda. Saat berpuasa itu betul-betul kita harus perlakukan organ tubuh kita, terutama pencernaan itu selembut mungkin atau sesoft mungkin, sehingga makanan-makanan yang keras yang itu dihindarkan, termasuk soda. Itu nanti banyak kejadian setelah puasa seharian minum soda terlalu banyak, lalu kemudian terjadi sakit perut. Saya kira itu kawan-kawan closing dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan nanti selesai sampai sebulan, kemudian tentu saja akan mendapatkan pahala yang melimpah ya dengan selesainya puasa teman-teman. Jangan lupa ikuti terus video-video dari kami, subscribe juga ya, subscribe. Sekiranya ada informasi yang menarik silahkan share ke kawan-kawan yang lain lewat sosmed yang teman-teman miliki. Oke, sekian dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.